Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Feldi Ramadhani dengan NIM 12401066. Saya dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam, Pontianak. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Jadi tugasnya itu saya diminta membuat video menjawab 3 soal yang telah diberikan oleh dosen. Jadi soal yang pertama itu jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Urgensi pendidikan kewirausahaan pendidikan itu penting banget buat siswa, karena tujuannya bukan cuma nyuruh mereka jualan, akan tetapi lebih ke ngebentuk mentalitas atau mental mereka. Di zaman sekarang ini kita nggak bisa cuma ngandelin ijazah buat cari kerja. Dengan adanya bekal kewirausahaan, siswa itu jadi punya mental mandiri, lebih kreatif dan berani mengambil resiko. Mereka diajarkan buat melihat masalah sebagai peluang. Jadi pas lulus itu nanti mereka nggak cuma jadi pencari kerja, tapi justru bisa jadi orang yang membuka lapangan kerja buat orang lain. Lanjut ke soal yang kedua, itu sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Jadi 4 strategi yang paling efektif menurut saya yang bagus untuk diterapkan itu yang pertama, yakni pembelajaran berbasis proyek. Karena di sini siswa langsung praktik bikin sesuatu, jadi enggak hanya teorinya saja. Terus yang kedua itu simulasi market day di sekolah. Karena ini cara paling seru buat melatih mental mereka saat berhadapan langsung sama pembeli. Ketiga, itu kunjungan ke pelaku usaha lokal. Itu karena supaya siswa bisa melihat secara langsung gimana jatuh bangunnya dunia usaha yang sebenarnya. Terus yang terakhir itu mentoring dari praktisi. Nah, karena pengalaman langsung dari pengusaha itu jauh lebih bermakna daripada sekedar baca buku teks. Gabungan keempat cara ini bakal bikin siswa itu jadi lebih paham kalau wirausaha itu soal proses dan kerja keras. Baik, lanjut ke soal yang nomor 3. Berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis, peluang, dan tantangannya. Contoh yang pertama itu kita bisa membangun platform kursus keagamaan digital atau aplikasi belajar ngaji. Peluangnya sangat menjanjikan karena di era sekarang orang-orang itu sangat menghargai efisiensi waktu mereka. Mereka ingin belajar agama, tapi seringkali terbentur jadwal kerja atau macet di jalan. Jadi, jasa privat online menjadi solusi yang sangat dicari. Namun, tantangannya adalah menjaga konsistensi dan kedisiplinan belajar audiens secara virtual. Karena belajar lewat layar seringkali murid lebih gampang bosan atau kehilangan fokus dibanding tatap muka langsung.
Terus contoh yang nomor 2 itu ada peluang di bidang produksi media pembelajaran baik kreatif, seperti membuat buku cerita Islami bergambar, kartu permainan, sejarah nabi, atau alat peraga edukatif lainnya. Peluangnya datang dari kebutuhan sekolah-sekolah dan orang tua yang ingin menjauhkan anaknya dari kecanduan gadget melalui media fisik yang seru. Tantangannya adalah biaya produksi dan distribusi, serta kita harus terus berinovasi supaya materi yang disampaikan tetap menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak zaman sekarang. Baik, mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Harapannya setelah menonton video ini kita tidak hanya paham teorinya, akan tetapi juga mulai punya gambaran nyata tentang apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.